Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar sahabat fotografi dimanapun Anda berada? Berjumpa dengan saya Miftahul Malik di podcast Les Bumi PWNU Jawa Barat. Kami akan hadir setiap minggu melalui channel Les Bumi PWNU Jabar Televisi. Jadi mari kita sama-sama membahas soal fotografi. Anda tentu saja boleh komen, like, subscribe, dan tentu saja boleh men-share kemanapun materi ini. Para penggemar fotografi dimanapun Anda berada, kami hari ini siaran dari lantai 3 gedung Fakultas Agama Islam Uninus Bandung. Dan kali ini kami akan membahas soal fotografi. Tentu semua yang ada di rumah sangat familiar dengan fotografi. Sekarang siapapun pasti memotret. Bahkan kalau saya bertanya, sudahkah Anda hari ini memotret? Jawabannya pasti sudah. Bahkan ketika bangun tidur, yang kita ingat terlebih dahulu itu pasti HP atau kamera. Baik, para penggemar fotografi, kita akan membahas soal fotografi, mengupas segala hal tentang fotografi. Saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang fotografer senior, seorang dosen fotografi dan juga juri pada berbagai lomba fotografi. Siapa beliau? Nah, di samping saya sudah hadir Pak Suhaibun Ilyas AFPSI. Wilujeng Sumping Pak Suhaibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat semuanya. Saya Suhaibun Ilyas. Sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Malik, oleh Kang Malik. Bahwa saya saya mengajar fotografi. Nah, dalam kesempatan ini dan beberapa minggu ya, ke depan kita akan 6 pertemuan Pak Suhaibun. 6 pertemuan. Iya. Ya, saya pikir kurang ya. Ya, boleh ditambah. Saya lihat kalau teman-teman di perguruan tinggi fotografi itu 6 tahun. Iya, ya. Belajar fotografi. Belajar fotografi ya. Iya, iya. Sarjana fotografi. Iya. Tapi mari kita coba upayakan Iya. dalam waktu yang 6 kali pertemuan ini, 6 kali 1 jam. Nah, semua sudah mahir memotret. Itu harapan saya. Iya, iya, iya. Maka Kang Malik, apa yang harus kita bahas sekarang? Tapi ada yang penasaran dulu Pak Suhaibun, ini soal gelar Anda itu Suhaibun Ilyas AFPSI. Apa itu? Iya, AFPSI itu sebuah pengakuan yang berhak disandingkan di belakang nama saya, pengakuan dari Asosiasi Fotografi Terbesar di Indonesia. Jadi mungkin nggak AFPSI itu Arts, dari Federasi Perhimpunan Seni Budaya Indonesia. Banyak orang yang sudah mendapatkan pengakuan seperti itu. Salah satunya saya. Alhamdulillah. Mantap. Terima kasih. Ya. Saya bukan satu-satunya. Iya. Tapi Pak Ibun, saya memanggilnya Pak Ibun. Tapi jangan abah deh. Jangan Abah, Tua. sudah terlalu tua ya. Iya. Iya. Jadi Pak Ibun, di tengah COVID ini profesi Anda sebagai fotografer bagaimana ini? Saya pikir kalau di tengah COVID itu tetap saya harus melakukan pekerjaan motret. Mungkin tidak sebagai profesi cari nafkah dari fotografi. Iya. Karena sudah bukan masanya bagi saya. Iya. Teman-teman muda ya belajar menjadi profesi untuk profesi. Nah, tapi untuk pekerjaan memotret itu sudah menjadi habit bagi saya. Oh iya. Bahkan itu rasanya kalau sehari tidak motret, apapun yang dipotret, Iya. saya merasa berhutang. Oh iya. Mungkin itu
sekarang Pak Ibun ya, kalau Pak Ibun memang sejak dulu fotografer, pekerjaannya memotret. Nah kalau sekarang ini kan sebetulnya semua orang memotret. Nah tapi Pak Ibun tentu masih banyak yang belum tahu sebetulnya memotret itu apa sih sebetulnya. Memotret itu apa? Kita kembali saja pada Ya. definisi yang sudah umum, bahwa beberapa catatan mendefinisikan bahwa fotografi itu adalah, nah ini kayak orang sekolahan ya. Kayak di kampus. Fotografi itu adalah menggambar dengan cahaya atau melukis dengan cahaya. Karena demikianlah sejarahnya. Bahkan untuk sejarah yang menemukan fotografi itu orang Padang. Padang Indonesia, Padang Sumatera, Namanya Uni Hitam. Uni Hitam. Ya, orang Padang Pasir. Ibnu Haytham namanya. Oh, Itu dianggap sebagai cikal bakal. saya pikir Padang Sumatera. Ya mudah-mudahan saja ngibas orang Sunda juga. Ibnu Haytham itu ditemukan 500 tahun sebelum Masehi malah. Oh, Memang belum terbukti sebagai nyata fisik sebagai kamera seperti sekarang. Tapi itu baru ide-ide awal. Itu yang dianggap sebagai fenomena yang menjadi cikal bakal fotografi. Tapi itulah sejarah. Mungkin Anda bisa mencari penjelasan yang bersifat di berbagai saluran media channel atau apapun. googling saja ya. Yes, enggak. Nah, kita ngobrol. Punten tadi pertanyaannya apa? Iya, soal Fotografi. iya, definisi fotografi itu sendiri. Ya, itulah. Melukis dengan cahaya, menggambar dengan cahaya. Agak susah ya menjelaskannya, merealisasikannya melukis dengan cahaya. Tapi nggak susah juga sih. Tapi Jadi gampang-gampang susah begitu ya, susah-susah gampang. Tapi saya mencoba membuat ilustrasi untuk memahamkan melukis dengan cahaya. Ini, kalau Anda memegang baterai, senter, bahasa Jawa Timurnya itu sentolop, Kalau terus mencoret-coretkan cahaya baterai itu ke sebuah titik, itu akan tergambar sebuah bias cahaya yang mempunyai arti, bisa A, bisa B, bisa C, bisa kata, bisa gambar, atau bisa bentuk love, ya ya ya. bisa. Tapi apakah itu fotografi? Itu yang harus jadi pertanyaan. Iya iya. Atau misalkan Anda mencoret-coretkan mouse di layar monitor, di keypad Anda, terus menjadi sebuah citra di monitor. Apakah itu fotografi? Atau mungkin ilustrasi yang lain. Ketika saya ketemu dengan Mbak yang di depan saya, Oh iya iya iya, depan kita ini banyak mbak-mbak. cahayanya memancarkan aura yang sangat menarik perhatian. Ya. Dan aura Mbak ini salah satunya mungkin atau semuanya itu membekas terpatri di hati saya. Ya, yang terkam. Ada gambar, ada cahaya, ada ya. Kira-kira seperti itu. Apakah itu fotografis? Tentu bukan itu yang dimaksudnya. Karena fotografi itu ada gambar yang dialih mediakan. Iya iya iya. Dan kemudian bisa dilihat kapan kita perlu. Jadi mungkin intinya itu adalah ada yang bisa dilihat kemudian. Iya 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 iya. Nah, kira-kira seperti itulah pengertian melukis dengan cahaya. Tidak semata-mata kita jepret terus kita berhasilkan gambar selesai. Sehingga ada juga beberapa orang kalau kita motret baru sampai file itu belum motret. Oh, Karena belum dicetak gitu ya. Oh iya, itulah mungkin ya fenomena Ya iya teknologi iya ya. iya. Fenomena Iya. teknologi sekarang itu sudah jarang sekali orang Iya, mencetak. Di rumah udah nggak ada album sekarang ya. Sudah tidak Kebanyakan ada. di HP, Iya. di Facebook nitip dan di IG. Berpindah-pindah gambar pun tidak tangan ke tangan, tapi Iya. melalui dunia maya. Nah ini Pak Ipun yang menarik mungkin bagi generasi milenial atau generasi yang lahir generasi Y sini.
yang tidak mengalami era analog. Oke, betul. Ha? Nah, ini perbedaan yang paling mencolok antara fotografi analog dan digital itu apa ya? Medium penyimpan gambarnya, Hmm. medium penangkap objek cahaya, dan medium penyimpan. Kalau dulu zaman analog, medium penerima objek Iya. adalah Klise ya, pakai film ya, pakai ya Klise. film roll ya. penyimpannya pun di situ. Iya. Tapi teknologi berkembang. Nah, medium penerima cahaya, penerima image itu sensor, disimpannya di memori. Iya. Jadi perbedaannya hanya di situ. Itu aja ya. Bahwa analog dan digital itu perkembangan teknologi saja. Iya. Kalau secara kualitas yang dihasilkannya bagaimana? Pengalaman Pak Ibu. Saya yakin dengan teknologi yang ditemukan mungkin bukan oleh orang sembarangan, Ya. tapi oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Teknologi sekarang itu jauh lebih sempurna dibandingkan zaman analog. Ya. Bahwa ada yang mengagungkan kamera analog dengan berbagai kelebihannya, ya itu bangga. Tapi nyatanya sebagai produk modern harus Iya. lebih baik, harus Iya. lebih cepat, harus lebih mudah. Iya, ada kan Sekarang itu mudah. Iya. Pastinya. Pak Ibu, ada kan semacam anggapan di masyarakat tuh begini. Kalau zaman analog itu pakai film hanya 36 frame, harus dihemat-hemat. Jadi si fotografer itu harus betul-betul jeli menangkap momen karena memang biaya sangat mahal. Kalau sekarang kan tinggal Tuh. salah hapus lagi. Kalau dulu kan kita belum tahu hasilnya itu. Ya, itulah kemudahan modernitas ya menurut saya. Ya, Kita bisa lebih segera, lebih cepat melihat, menikmati hasilnya. Tentu saja pada zaman analog dulu orang harus berhemat karena biaya satu roll film Iya. harga itu sangat tinggi lu harus cuci, sebelum cuci. cetak. Sekarang pun masih ada kok orang yang menjual satu roll film. Oh. Harganya tidak kurang dari 150.000 Satu roll untuk 36 frame ya. 35 frame. Hmm. Ditambah biaya proses cuci, Iya. biaya proses cetak, mungkin sekali 900.000. Belum tentu satu yang berhasil jadi. Iya. Nah, fenomena digital ini yang menurut saya ini sebagai revolusi ya. Iya. Nah, dengan segala kemudahannya. Nah, bahkan anak saya yang saya beri pinjam kamera digital disuruh memotret sebuah Iya. event, pulang ke rumah 700 frame yang dihasilkan. Cepat sekali ya. Artinya kalau zaman saya dulu belajar itu sudah menghabiskan sekitar 20 roll film. 20 roll film ya. Tapi anak saya itu satu hari itu Satu hari. 700 frame. Iya. Setara dengan 20 roll film. Iya. Dan berapa harganya? Nah, Pak Ibun ini kan atau mungkin kawan-kawan yang pernah belajar fotografi pada era-era analog mungkin tahulah prinsip dasar peralihan ini. Jadi misalnya prinsip dasarnya sama, tetapi dari analog begini kemudian ke digital. Nah, tapi sekarang kan orang-orang sekarang atau yang motret pada era HP ini sebetulnya dia memotret dengan perangkat yang sebenarnya sudah digital ya. Sudah digital. Iya. Sudah digital. Jadi sebetulnya apa sih keuntungannya bagi masyarakat ketika sudah HP saja sekarang pikselnya sudah sangat tinggi, bisa motret di mana saja, apa saja gitu. Tuh, HP sebuah alat perekam gambar. Iya. Sangat ringkas, sangat mudah, dan relatif sangat murah. Sangat murah ya. Sangat murah. Prinsipnya sama kok. Ada objek, ada cahaya, Iya. ada alat. Itulah syarat motret. Kalau ada itu semua, kita bisa Iya. membuat perekam gambar sebetulnya. Karena itu kita sebutkan saja itu sebagai syarat motret. Iya, betul. Ini para penggemar fotografi, inilah mengapa Pak Suhaibun berada di sini, jadi akan menjelaskan soal fotografi secara teknis. Nanti pada sampai beberapa pertemuan ke depan akan membahas teknis. Jadi
Kami di sini menerima komentar atau pertanyaan di kolom komentar, dan kami juga mengharapkan agar foto Anda bisa dikomentari, kirimkan aja ke sini. Jadi nanti kami di sini akan mengomentari foto-foto yang Anda kirimkan, dikomentari dari berbagai sisi. Jadi nanti kita akan diskusi pada minggu depan tentu saja. Tapi kali ini kita ngobrol-ngobrol aja dulu seputar fotografi. Nah, Pak Ibun, saya lanjutkan pertanyaan tadi, nyambung pertanyaan tadi. Sekarang siapapun memotret. Sebetulnya syarat untuk memotret selain alatnya tadi, ini apa? Karena sekarang kan Pak Ibun memotret gampang, mudah, murah. Kemudian media menyimpan juga tidak harus di album di rumah, tapi di mana saja. Tapi sudah memenuhi Pak Ibun sebagai fotografer. Sudah memenuhi, kalau melihat Facebook, IG atau Twitter, apa? Foto-foto yang dihasilkan oleh masyarakat ini sebenarnya sudah merepresentasikan alatnya yang canggih atau belum? Sebelum ke alat mungkin ya, tapi akan berpihak ke alat. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa syarat motret itu ada 3. Ada cahaya. Dia cahaya, ada objek yang mau ada dimotret. objek, dan ada alatnya itu ya. Ada alat untuk merekam objek. Itu sebagai syarat untuk memotret. Nah, tentu untuk mendapatkan foto yang benar, yang baik. Selanjutnya kita harus paham dulu tentang harus fasih, harus khatam. Ya. Kalau sudah memenuhi rukunnya motret. Nah itu dia, ada rukun dan syaratnya ya kalau Bukan memotret ya. tuh, bukan rukunnya, bukan harus akil balik, harus Iya. dua Harus atas. sudah wudhu. Nah, tidak seperti itu. Tapi ini kaitannya Iya, iya. dengan fotografi. Tapi menarik Pak Ibun, coba deh. Apa itu rukun dan syarat memotret? Nih pemirsa, ini penting sekali nih. Ini harus dicatat nih. Rukun Ya. dan syarat memotret. Ya, jadi kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pekerjaan, nah, baru kita melangkah pada ada sesuatu yang harus dipenuhi ketika melakukan pekerjaan itu. Saya pikir itu definisinya rukun ya. Ya, rukun. Nah, di rukunnya motret itu paling tidak harus benar, Benar. harus indah. Dan yang ketiga tuh harus bisa menyampaikan pesan. Ya, ya. Kalau itu sudah terpenuhi dan sudah Anda hasilkan, sudah Anda buat dengan baik, jadilah Anda sebagai fotografer. Jadi tukang potret deh bahasanya. Iya, ya, tukang potret ya. Nah, uraian rukun foto itulah yang akan kita bahas. Iya, betul. Selama Itu ya. depan. Selama. Dari 3 aspek itu. Ya, betul. Jadi Pak Ibun sebetulnya antara alat dan keahlian ini harus saling mendukung ya. Sangat keahlian, alat, penguasaan alatnya, Iya. keahlian itu harus terus menerus dilakukan. Iya. Dilakukan memotret. Latih jam terbang gitu ya. Jam terbang sangat menentukan. Lalu kemudian wawasan Oh iya, untuk betul. bisa menyampaikan pesan. Nah, ini ya. Wawasan itu tidak hanya ada di ilmu fotografi, tapi itu berbagai unsur, berbagai latar belakang pengetahuan kita harus tersurah di sana untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kalau 2 urusan yang tadi, urusan benar, itu urusan benar jadi tukang fotografi. Iya. Jadi benar menurut kaidah Kaidah fotografi. Nah, ini dia Pak Ibun, harus langsung disambung. Jadi sebetulnya memotret yang baik dan benar itu, nah itu dia. Benar dulu atau baik dulu? Baik atau benar? Baik dan benar. Benar dan baik. Sepertinya baik dan benar. Atau benar dan baik. Benar ya? Benar dulu ya? Menurut Benar saya dan baik benar ya? dulu. Oh iya, benar dulu ya. Benar dulu, baru baik. Oh iya betul. Kalau benar belum tentu baik. Oh iya betul. Tapi baik kalau sudah benar bisa dipastikan baik. Jadi kalau Iya. baik dulu itu belum tentu benar. Ya betul. Nah itu mungkin yang sering kita hadapi. Nah, kenapa foto saya sudah baik kok, tapi belum tentu Secara teknis secara benar tapi gitu ya. belum tentu secara teknis benar. Iya betul. Jadi Jadi dua ini harus unsur itu harus iya. saling
saling berkaitan dan equal. Equal ya, betul Baru betul. kemudian wawasan kita yang menyertai untuk mendapatkan pesan apa sih untuk Iya. menjadikan jalan, pesan apa yang kita sampaikan. Ya betul betul. Menurut saya seperti itu. Jadi para penggemar fotografi, tujuan kita adalah memaksimalkan memaksimalkan peran gadget ini ya. Gadget. Jadi sekarang siapapun bisa memotret dimanapun, boleh memotret diri sendiri atau selfie orang lain lingkungan sekitar. Bisa pagi, siang, sore dan jam berapapun bisa diunggah di mana saja. Nah, tetapi yang seperti kami rancang dari awal bahwa Pak Ibun berbagi ilmu ini untuk memaksimalkan menambah wawasan Anda agar gadget ini betul-betul maksimal. Jadi tadi supaya memenuhi syarat bisa memotret benar dan baik ya, supaya itu ya. Jadi jangan lupa ya pantau kami terus dan jangan lupa untuk beri komen, mengirimkan foto hasil karya yang sederhana saja, yang lewat HP atau kalau punya kamera yang besar juga nggak apa-apa. Tapi lewat HP juga nggak apa-apa. Biar nanti bisa kami komentari, bisa kami bahas di sini. Boleh foto jenis apa saja Pak Ibun ya? Untuk pertama jenis apapun. Jenis apapun boleh. Nah, pengertian saya ketika Anda mengirimkan satu foto, itulah karya terbaik yang Anda punya. Oh iya betul. Ya yang terbaik menurut Anda gitu ya. Jadi kalau penggemar fotografi punya foto kojo, punya foto yang paling ciamik, kirimkan. Nanti biar Pak Sohibun komentari di sini segala macam. Siapa tahu itu foto itu nanti jadi the best. Foto of the year. Ada door prize-nya loh. Oh ada ya? Pintu. Oh ada prize harga pintu. Ya baik. Ya Pak Ibun menarik sekali kalau bisa fotografi karena sekarang fotografi itu kalau dulu zaman saya kuliah pernah kuliah. Pernah sedikit belajar fotografi dulu di Dan sedikit belajar titip absen. Tidak kalau itu. Jadi kalau fotografi itu pelajaran atau mata kuliah yang sangat digemari. Jadi memang kalau dulu memang agak elit tuh karena harus punya kamera, kemudian harus punya modal buat beli film. Tapi saat itu ya keuntungannya saya harus bisa mencuci obatnya apa. Lalu kami belajar ke pinggir yang pakai patromak itu dulu masih ada yang cetak patromak. Saya sempat belajar di pinggir jalan, ikut belajar. Lalu bisa mencetak. Anak-anak sekarang pasti sudah tinggal ngeprint. Prosesnya sudah nggak tahu ya, karena zaman sudah berubah. Betul. Ya ini sebagai gambaran saja ketika zamannya analog dulu. Ya. Nah selain harga juga waktu. Iya. Motret sekarang harus dikirimkan kalau tidak memproses sendiri harus dikirimkan pada lab. Paling tidak 3 hari. Ya. Kita baru lihat tuh negatifnya. Belum jadi gambar. Dilihat pakai loop ya. Gambarnya tapi negatif. Iya. Yang putih jadi hitam, hitam jadi putih. Iya. Kalau Anda sudah tahu tentang negatif warna, semuanya warna juga menjadi berbalik. Yang merah jadi hijau, biru jadi kuning, orange jadi bla 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 macam-macam. Jadi kebalik semua. Dan itu perlu pengetahuan juga kan sebetulnya. Nah, di antaranya itulah kenapa orang seakan-akan pada zaman analog itu belajar memotret itu berdarah-darah kan. Kan berapa langkah, berapa proses yang harus dia lakukan, harus dia keluarkan modalnya, harus dikeluarkan waktunya, dan sebagainya. Nah, sekarang sudah zamannya era digital. Yuk kita manfaatkan teknologi yang ada ya, yang teknologi yang sangat murah ini. Sangat murah dan sangat mudah. Kita optimalkan saja. Iya betul. Nah itu dia, mengoptimalkan fungsi HP ini supaya hasil fotografinya berkualitas ya. Jadi kalau tampil di jejaring sosial itu beda gitu, tidak asal. Kan kalau sekarang Pak Ibu di masyarakat itu yang kesan yang terjadi kamera hasil foto itu yang penting terang, aku ganteng, aku cantik, kan itu ya. Sebetulnya itu fotografi yang benar tuh masuk ke situ nggak ya? Selama itu disukai oleh pemotretnya, iya. Silakan saja. Tapi apakah foto itu disukai oleh orang lain? Nah itu dia. Ya.
itu, ayo kita bagi dulu deh eh, berapa macam orang melakukan pekerjaan fotografi. Paling tidak ada 3 tuh. Ini kayak kuliah lagi nih. Ada urut-urutannya 1, 2, 3. Tapi bukan urutan, tapi ragamnya ya. Yang pertama mungkin kita dengar yang biasa kita sebut dengan foto dokumentasi. Yang bisa menikmatinya sebetulnya kan arahnya orang-orang yang terlibat secara emosional ketika melihat foto itu. Apakah keterlibatannya sebagai pemotret? Apakah yang sedang dipotret? Terus apakah tahu siapa saja yang ada di sana? Yang lagi nikahan dipotret misalnya, yang kenal, baru kita tertarik. Untuk melihatnya juga. Jadi kita kadang-kadang kita sekarang kan mengupload apapun yang menurut kita bagus, nggak mengukur orang lain ini bakalan tersuka atau apa gitu ya. Itu. Iya betul. Tapi zaman kita nggak bisa dibendung. Iya. Oke, itu foto dokumentasi. Saya kira termasuk juga untuk jurnalistik ya. Basicnya itu untuk dokumentasi, laporan. Iya betul. Sekarang berkembang kan jadi karya foto jurnalistik. Nah, laporan dari masyarakat untuk masyarakat lagi ya. Iya. Oke, basicnya jurnalistik itu foto dokumentasi. Sehingga ada persyaratan tuh. Sebetulnya foto dokumentasi itu tidak boleh ada rekayasa. Seadanya. Kalau gelap gitu ya, maksudnya remang-remang atau kurang cahaya. Situasinya seperti itulah. Iya. Apalagi foto dokumentasi untuk penelitian. Ya. Hasil penelitian yang mestinya warnanya hijau, tapi kita rubah, diterangkan jadi hijau terang gitu ya, jadi apa ya? Ya, itu sehingga sudah tidak seperti apa adanya. Jadi percuma kita membuat foto dokumentasi penelitian, tapi melalui rekayasa. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, orang melakukan pekerjaan fotografi itu untuk komersial. Untuk jualan foto. Biasanya seperti itu. Iya. Apakah jualan produk, tapi tidak jualan diri. Tidak. Kalau menjual diri kan Pak Ibun nggak tahu ada yang mau beli atau tidak. Belum ya. Ya ini juga mungkin bisa bermanfaat nih gadget nih kalau kita jualan online misalnya. Saya punya online. Produk ya, saya mau jual topi Kaos. atau baju kaos misalnya. Saya foto dulu gitu ya. Wah nanti ini menarik nih. Ini nanti yang punya OL Shop, punya produk, punya apa saja, produknya mau kacang goreng mau apa, nih nanti akan dibahas lah soal foto produk ya. Betul. Supaya maksimal hasilnya memikat, menarik. Atau mungkin produknya sederhana, tapi dengan penyajian yang penuh inovasi. Kerupuk misalkan, sangat populer sekali. Tapi mungkin Bapak atau Kang Malik punya produk kerupuk yang unik bentuknya atau warnanya. Kenapa kita jual saja dan dipublikasikan melalui foto, melalui gadget? Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yuk kita optimalkan gadget yang kita punya. Yang ketiga, orang melakukan pekerjaan fotografi itu untuk kepuasan sendiri, untuk berkesenian. Oh, bukan selfie ya? Termasuk juga. Iya, termasuk selfie. Nah, artinya ketika orang melakukan untuk kepuasan sendiri, itu bebas mau ngapain juga. Termasuk juga disuka atau tidak disuka. Tapi tentu saja kalau memang kita bermaksud mengeksistensikan diri sebagai fotografer, harus diakui dong oleh masyarakat umum sebagai penikmat karya foto. Kalau yang tadi lebih ke hobi ya, lebih bisa ke hobi. Oleh karena itu, yuk kita mulai sekarang memotret, tidak hanya disukai oleh kita, tapi juga orang lain yang melihat itu menjadi suka dan menjadi senang melihat foto kita. Iya. Tapi ya Pak Ibun, kalau karya kita sudah sesuai dengan standar fotografi, sepertinya apapun juga bisa menarik ya sebetulnya ya. Kalau saya melihat foto-foto yang Pak Soebun pernah mengirim foto-foto saya yang lagi rapat nulis, beda gitu. Maksudnya beda aja gitu. Padahal pakai HP yang ya kayak begini-begini juga. Ya artinya mungkin ya saya tidak menyebutkan foto saya lebih baik, tidak. Ya tapi kan sangat Pak Ibun sudah puluhan tahun memotret. Ya. Jadi wajar kalau bagus. Kalau saya kan bukan fotografer. Kebetulan saja.
Saya lahir lebih dulu. Iya iya. Iya iya. Jam terbangnya kan sudah ratusan ribu frame. Ya, ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang kita ngomong gadget, bukan gadget saja mungkin, apa yang kita punya, alat rekam apa yang Iya. kita punya, yuk kita optimalkan. Betul Dan, betul. Satu lagi mungkin yang bisa saya pesankan, kalau jangan terlalu terpukau, termakan promosi. Gadget ini sekian ribu megapiksel. Iya iya iya. Bahkan sekarang itu mungkin ada yang handphone itu 100 megapiksel. Iya, iya. Apakah bisa disandingkan atau lebih baik dari SLR yang hanya 16 megapiksel? Nah itu Pak Ibu. Apa ada perbedaan yang elementer tidak antara kamera yang ada di HP atau di gadget lain dengan kamera yang khusus kamera gitu? Kamera untuk memotret. Ya. Yang namanya juga gratisan. Iya ya. Jadi hanya Sebenarnya sekedar bisa sebenarnya saya ini kan beli HP untuk telepon, untuk WA. Ada bonusnya. bonusnya. Bonusnya kamera yang besar. Tapi sekarang kalau beli nanyanya coba pikselnya yang besar. Ya betul. Ya. Itu sebenarnya perbedaan yang mendasar itu kenapa kamera DSLR itu Iya. baik. Sebenarnya dari ukuran sensor. Iya iya iya. Ya memang itu dikhususkan untuk motret ya. Jadi bahwa di gadget yang 48 megapiksel yang terbaru 48 megapiksel dibanding handphone kita Ya. yang hanya 12 megapiksel, tentu yang 48 megapiksel 48 juta kan artinya Iya kan? iya harganya juga jauh. Titik-titik pembentuk gambar Itunya ya pikselnya pikselnya sangat banyak. itu hanya bisa dibandingkan dengan sesama handphone lagi. Jangan berharap dibandingkan dengan kamera selfie. Oh iya, tidak apple to apple ya. Betul. Iya ya betul betul. Ya, tapi apapun ini sangat membantu masyarakat ya. Sangat membantu. Nah, Pak. Celakanya kan kita ini Pak Ibu perasaan memakai kamera kita ini hanya satu mode saja. Jadi yang dipakai itu saja. Padahal sebetulnya di HP juga sudah disediakan banyak mode ya, banyak fitur sebetulnya ya. Fitur-fitur sudah disediakan oleh produsen Ya. handphone dalam bentuk aplikasi-aplikasi Ya, yang ya. siap pakai. Nah sebetulnya kreativitas yang dihasilkan oleh jepretan tangan kita Ya. lebih baik itu sangat dibantu oleh aplikasi. Iya. Bukan tangan kita loh yang mengerjakannya, Ya, ya, ya. tapi aplikasi yang membantunya. Nah, Iya, betul. sementara kalau kreativitas itu kayaknya bukan ditanggungkan sepenuhnya pada alat, tapi Betul. justru dari Iya. kita yang harus Jadi melakukannya. kembali lagi apapun mau kamera di HP, di gadget atau kamera khusus untuk fotografi, kembali lagi pada the man behind the gun. Degan tuh ini ya kalapang ora ya. Itu Jawa Jawa Gan. Gan, Pak. Belum diganti perasaan dari dulu, Pak. Gitu Degan. aja. Itu Iya, orang Jawa Tengah, Jawa Timur Degan. 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 Di orang Sunda juga kalau buru-buru degan, Degan. degan. Gitu. Betul. Jadi bukan Orang degan Sunda itu. lebih panjang. Aduh, baik. Degan. Iya. Saya ingatkan lagi loh, buat penggemar fotografi, jangan lupa mengirimkan karya potretnya, Karya Eh, fotonya. karya fotonya. Nanti yang apa saja yang terbaik. Boleh foto yang tadi, yang termasuk ke dalam foto dokumentasi. Boleh foto yang mungkin foto apa tadi? Foto Foto komersial. foto komersial yang mungkin ibu bapak punya produk apa. Saya pernah bikin foto ini, bla bla segala macam. Kemudian yang ketiga itu foto hobi, foto yang Foto suka-suka. Foto lah, suka-suka ya. untuk Boleh dikirim. sekedar memuaskan rasa keindahan. motret panggung, alam. misalnya foto Oke. alam gitu ya. Suka pada Iya. panggung, silahkan motret Iya. panggung. Jadi mudah-mudahan setelah tayangan kami ini kemampuan para penggemar fotografi bertambah, kemudian Dan hasil bermanfaat. iya bermanfaat betul. Jadi jangan lupa ya channel ini silahkan dikomentari, di like, di subscribe dan juga boleh di share ke di mana saja boleh. Silahkan halal. Oke. Baik Pak Ibun, saya ingin menyoroti soal bagaimana sesusah apa sih ya. Jadi kalau nanti ada, aduh ini saya kalau harus selevel dengan fotografer profesional agak berat. Jadi sebenarnya untuk masyarakat agak optimal itu sebenarnya
sesusah apa sih kalau belajar fotografi ini? Tergantung tujuan pencapaiannya. Hmm. Kalau aja sekedar untuk suka-suka ya mangga, itu nggak susah kok. Motret aja, oprek saja dengan pengolah gambar atau apapun, dengan duduk pun bisa. Ya. Tapi kalau untuk ingin mencapai satu tujuan Yang lebih serius yang untuk lebih profesi serius, misalnya ya. Walaupun hanya untuk kesenangan pribadi, Hmm. itu tentu harus dilakukan dengan serius. Ada seorang pemotret yang sukanya motretnya landscape, pemandangan. Bisa seminggu ada di tempat. Untuk satu Untuk objek itu. satu objek di satu titik. Karena hari ini cuacanya seperti ini, oke, bukan ini yang saya harapkan. Dia mengingatkan. Besoknya begitu juga. Ini sudah tercapai. Mungkin sehari 2 hari itu baru observasi. Jam berapa kira-kiranya cahaya masuk. Oh iya. Terus berikutnya kira-kira di angle mana nih yang bisa dijadikan background, foreground. Mungkin masih observasi. Baru ketiga bisa menentukan jam, waktu, tempat. Nah, jam, waktu, tempat itu belum tentu juga apa yang diharapkan itu sesuai dengan harapannya. Jadi kalau memang belum merasa belum didapatkan feel yang dia inginkan, dia menginap lagi. Bisa 1 minggu di satu tempat. Untuk satu foto terbaik gitu ya. Satu keluarga. Luar biasa. Ya itulah keseriusan orang. Serius ya. Kalau saya melihat di fotografer di majalah seperti National Geographic misalnya, karena memang mereka dipasok dengan logistik yang sangat cukup, jadi bisa memotret atau mengambil gambar satu ideal seperti itu ya. Sangat ya. Lalu ada saya melihat juga di Cina atau kalau nggak salah, ada masyarakat sih sebetulnya mendokumentasikan dari apartemennya sebuah kota dari sekitar 10 tahun terakhir. Jadi kelihatan perubahan warna kota. Betul. Ya. Jadi masyarakat juga sebetulnya bisa membantu apa ya, atau pemerintah atau siapapun. Mengkilas balik. Ya, mengkilas balik gitu ya. Yang sudah sangat bisa. Ya. Sangat bisa. Nah, itu mungkin kalau di jurnalistik ya, itu mungkin masuknya foto story ya. Iya, foto story. Foto story, foto essay. Iya, foto essay. Nah, itu bisa, sangat bisa. Sedang beredar sekarang itu yang diposting oleh wartawan Kompas. Iya. Pembangunan gedung Kompas yang 2 tahun lebih, tapi dia lakukan setiap hari konsisten, 1 hari sekian jepret, digabungkan dalam satu time lapse hanya sekian menit, tapi itu pekerjaannya 2 tahun lebih, dari mulai bangunan ada dibongkar terus dibangun kembali. Nah, itulah pekerjaan yang lebih serius. Iya. Mangga nanti kalau misalkan di kampus di kita nih mau bangun, silakan lakukan seperti itu. Dari mulai perencanaan pembentukan lalu membangun lagi gitu ya. Dari satu titik. Oh iya. Itu kameranya ditagenkeun selama 2 tahun itu. Ya. Mangga silakan. Ya, itu pekerjaan yang sangat mungkin bagi kita sebagai masyarakat awam fotografi itu waduh berat sekali. Tetapi apapun yang dilakukan masyarakat sekarang Pak Ibun, apalagi kalau di media ada yang disebut citizen journalist, masyarakat menjadi pelapor, membuat berita. Jadi informasi apapun disampaikan, walaupun kadang-kadang tingkat akurasi atau editingnya, karena ada hal-hal yang apalagi di fotografi Pak Ibun, misalnya hal-hal yang bagi media mainstream itu sudah dilarang. Ada, mohon maaf, orang meninggal tabrakan, diambil, share langsung. Itu lebih ke apa Pak Ibun? Ada masyarakat tuh sebenarnya suka sekali memotret, tapi belum tahu apa yang tadi ya layak disiarkan atau tidak begitu. Karena ingin yang pertama, saya harus yang pertama menyebarkan berita ini gitu. Ya itu mungkin aspek negatif dari media sosial ya. Iya. Sehingga kita tidak tahu batasan-batasan yang layak dan yang tidak layak. Iya. Katakanlah etika. Di jurnalistik itu ada. Iya. Tapi di masyarakat kan nggak terikat oleh etika. Iya betul. Sehingga hukum sosial, hukum masyarakat paling berat. Iya. Paling dimarahin netizen.
sesama netizennya Sesama juga yang netizen. marahinnya. Iya, iya, iya. Kalau pers mungkin ada yang marahinnya, Ya, ada Dewan ada Pers, Dewan ya. Pers yang mengingatkannya. Kalau di fotografi ada asosiasi fotografi juga ya. Asosiasi profesi fotografi ada, tapi belum sempat menuntaskan etika memotret. Oh iya iya iya. Karena itu rumit sekali. Karena etika itu kan hanya mengikat pada anggotanya, tidak pada semua orang. Oh iya iya. Nah, Bisa. Pak Ibun kalau misalnya kalau melihat fenomena fotografi di kita, terutama di Pak Ibun sebagai seorang profesional, sering tadi yang belum disinggung ini Pak Ibun kalau sering ada lomba Pak Ibun menjadi juri sebetulnya. Sebetulnya sekarang ini yang ikut lomba di lomba fotografi itu profesional atau masyarakat umum atau campur? Biasanya dalam lomba itu tidak ada ketentuan Kategori profesional atau amatir sebetulnya ya? Iya. Ya. Hanya mungkin dari batasan usia. Ya. Kalau berkaitan dengan Hari Ibu, oke lah, objeknya tentang ibu-ibu. Ya. Atau Tematik gitu ya? tematik atau dibatasi hanya untuk fotografer perempuan. Ya betul. Nah, itu regulasi itu yang ada, tapi tidak ada profesional atau belum profesional. Karena profesional dan tidak profesional pun batasannya menjadi kabur kan. Iya iya. Semua orang sekarang ngomongin profesional. Tapi seperti apa sih profesional itu? Image kita tentang profesional itu sebuah karya yang bagus. Nah, seperti itu. Padahal bagus itu subjektif. Iya iya iya. Jadi menurut saya yang disebut profesional itu secara definitif orang yang melakukan pekerjaan dan disitulah nafkahnya yang dia dapatkan, profesional. Iya. Tapi menurut saya itu tidak hanya itu, tapi profesional itu lebih bersifat, attitude. Bagaimana bersikap menghargai perjanjian dengan klien. Oh iya iya iya. Bagaimana menghargai menempatkan waktu sesuai perjanjiannya dengan klien. Betul betul. Atau juga bagaimana menyatakan bahwa saya tidak sanggup melakukan pekerjaan itu. Berani menolak gitu ya? Berani menolak karena itu bukan wilayah pekerjaan saya. Itu mungkin yang Oh iya betul ya. Ya ya. Salah satu contoh saja mungkin Pak Malik sebagai jurnalis tolong bikinkan autobiografi tentang saya. Pak Malik mungkin tidak berkemampuan membuat biografi, tapi untuk karya jurnalistik ayo Iya iya iya. berani nggak menolak. Ya. Apalagi kalau dilihat uangnya tebal. Ya itulah. Job lagi nggak ada. Nah, itu profesional menurut Oh saya. iya, Berani berani menolak gitu ya. menentukan di wilayah mana kita bekerja. Oke, Lebih ke oke. attitude menurut saya. Iya iya. Ya Pak Ibun, ke pertemuan kita sekarang lebih membahas ke hal umum apa. Ini sebetulnya untuk apa ya? Gambaran saja buat para penggemar fotografi tentang gambaran umum dunia fotografi kita sekarang. Di 6 atau 5 pertemuan berikutnya nanti akan lebih ke teknis. Jadi saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengirimkan karya fotonya yang terbaik, tentu yang terbaik di HP Anda lah. Kirim ke kolom komentar, kami akan membahasnya bersama-sama. Pak Ibun kalau membahas itu keren sekali, karena beliau Mudah-mudahan. selain seorang praktisi juga akademisi. Jadi dicampur-campur lah, nggak terlalu akademis, nggak terlalu tanpa batas. Kalau saya sebagai praktisi atau bukan Ya. akademisi kan ngomong itu kemana aja. Kalau Pak Ibu bisa di tengah-tengah. Lebih asik. Mudah-mudahan Iya. saya bisa menengahi itu. Ya, jadi kalau tadi saya ngomongin pada rukun motret tadi ya, motret itu kudu benar, kudu bagus, kudu bisa menyampaikan pesan. Ya. Saya balik sekarang. Silahkan kirim Oh, karya iya. foto, kita bahas melalui pesan yang ingin Anda sampaikan. Ah, iya, itu kesempatan tuh. Berikutnya kita ngomongin bagaimana membuat foto yang bagus. Iya. Pak Ibu nih sebetulnya ilmu semiotiknya tinggi karena sudah jam terbangnya panjang. Jadi kalau melihat potret sudah tahu nih pesannya apa. Jadi Anda kalau mengirimkan foto diri lagi pura-pura bahagia, Pak Ibu tahu. Wah
ini bohong. Karena sudah mandahongnya, sudah akarnya gitu ya. Ya, saya tidak tahu seperti apa saya, tapi akan saya coba sharing apa yang saya punya. Itu aja sih. Iya, iya. Ini Pak Ibun di ujung pertemuan kita nih. Ini sebetulnya apa Pak Ibun yang menyebabkan masyarakat itu suka memotret? Padahal di HP ini fitur itu banyak, tetapi potret itu menjadi apa ya? Di antara semua ini kalau nggak ada potret saya yakin nggak akan laku nih HP. Betul. Kalau nggak ada fitur apa misalnya, ya bisa jadilah kita beli juga. Tapi apa nih yang menyebabkan? Padahal dulu ya yang punya kamera juga dulu sih nggak banyak-banyak amat lah. Tiba-tiba ketika ada generasi kita orang semua mau motret. Ya. Saya belum menemukan jawaban yang pasti tentang itu, tapi apakah itu hanya euforia saja? Nah, karena ada beberapa orang yang tidak pernah pakai kameranya itu hanya sekali-sekali saja. Ada ya? Nah, Tapi jarang sekali ya. jarang sekali. Sepertinya jarang. Hari ini saya lupa motret berapa kali atau minimal saya buka HP buat ngaca minimal. Ya, mungkin ya bahwa sebetulnya kita tuh tidak terbiasa dengan mencatat teks. Oh iya. Tapi dengan mencatat melalui gambar itu mungkin terasa lebih mudah. Oh iya. Jadi saya sekarang lagi di pasar daripada nulis di catatan Betul. harian, jadi mendingan dipotret. Iya. Nah, Walaupun wajah sayanya agak harus selalu di depan, gitu ya. Apa selain itu ada semangat untuk ya selfie itu untuk eksis sifat manusia atau sifat dasar itu ada nggak ya? kayaknya seperti itu. Narsis. Narsis Iya. gitu. Karena Jadi ada fenomena kalau nggak narsis nggak eksis dong. Iya. Dulu kan narsisme itu dianggap kelainan psikologi, kelainan jiwa ya. Tapi sekarang karena sedunia semua sama, so what itu? Bukan saya ngomong ya bahwa narsis itu kelainan jiwa. Iya betul itu yang pernah ya ada beberapa teori yang mana. Iyalah kalau yang namanya narsis itu. Oke. Tapi sekarang kalau semua orang begitu, Ya, ini gimana dong? sudah sembuh berarti. Yang tidak begitu yang tidak sekarang. narsis, yang Sekarang iya, ada yang tadi kelainan Pak Ibun jiwa. bilang ada yang punya HP kameranya nggak pernah dipakai, nah dia yang nggak normal seperti itu. bisa. Betul ya. Fenomena terbalik Iya. seperti itu bisa lah. kita Oke ya. lakukan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. It's okay. Nah, yang tadi balik lagi seperti yang Pak Ibun sampaikan, bagaimana agar kemampuan kita bertambah. Sebetulnya kembali lagi ke the man behind the gun. Anda mau punya kamera secanggih apapun, jika kemampuan kitanya terbatas, memang harusnya di-upgrade terus ya. Betul. Karena teknologi juga upgrade terus, kemampuannya kadang-kadang nggak di-upgrade ya. Ya. Jadi dari dulu lihat di IG atau Facebook saya dari sejak foto pertama sampai yang terakhir sepertinya kualitasnya sama aja. Ya, itu ya. Gara-gara kemampuannya tidak di-upgrade ya. Ya, paling tidak bermanfaat secara ekonomis misalkan. Ya, Ya. itulah yang harus kita upayakan. Tapi tadi menarik tuh, secanggih apapun kamera. Ya. Nah, behind apa? The man The man behind the gun. the gun. Ya. Yes. Nah, artinya mungkin ilustrasinya seperti ini. HP kita ini sekitar 2 juta, 3 juta ya. 4 4. Oh, jauh lebih mahal kalau gitu, bagus. nyicil Pak, jadi Nah. lebih mahal. Oke. Nah, terus kamera yang dipakai oleh teman-teman untuk merekam kita nih, Wah ini kamera sekitar- beneran ini. kamera bener. Beneran ini mah. Sekitar 6-7 juta deh Ya, gitu ya. ya. Cash. Cash. Kita cash. Tapi ada juga kamera, saya tapi juga ada kamera yang lebih serius kelihatannya. Nah, boleh kalau teman-teman mau pesan ke saya diskon, saya dapat diskon. Silakan dimanfaatkan diskonnya. Diskonnya 10 juta. Harga kameranya berapa? Itu 10% Mas. Diskonnya 10 juta. Oh iya. Jadi artinya sekitar 100 juta. Gitu ya. Nah. Tertarik. Enggak, silakan. Ya kalau mau lah nggak apa-apa. Siapa tahu Anda butuh buat selfie. Silakan. harga segitu. Selfie dengan kamera 100 juta itu saya nggak tahu rasanya seperti apa. Ya. Betul. Yang ingin saya tekankan bahwa kamera yang sekian ratus juta dibanding dengan yang 4 juta, Ya. ini apa milik kasihan ya 4 Ya, juta. 4 juta nyicil. Satu yang menjadi pembedanya itu, kamera yang mahal itu hanya bisa menghitung dengan cepat dan melakukannya dengan cepat. Itu saja.
Selebihnya? Selebihnya terserah kita. Oh, Mau bikin apa? Mau bikin foto apa? betul ya. Itu yang tidak dimiliki oleh kamera. Iya, betul. Oke lah, jadi makin terasa penting nih acara kita ini. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan 5 pertemuan ke depan Anda juga masih terus manco di depan layar HP atau laptop atau televisi. Jadi sekali lagi acara ini khusus membahas soal fotografi yang digelar di Lesbun PWNU Jabar TV. Jangan lupa ya, saksikan terus, ajak teman tuh. Kemudian yang tadi Pak Ibun tantang, ayo pertanyaannya silakan seputar fotografi boleh ya, boleh menyertakan fotonya nanti biar dibahas. Kemudian boleh di like tentu boleh, di subscribe boleh dan boleh di share. Itu aja dulu ya pertemuan ini Pak Ibun. Ada yang mau closing statement atau untuk Terima kasih. pertemuan minggu depan ya? Untuk Lebih ke teknis ya, lebih ke ngebahas tentang karya fotonya ya. karya fotonya. Wah, ini asik Ngebahas nih. tentang pesan apa yang ingin disampaikan pada sebuah karya foto. Iya. Itu mungkin itu. Jadi nanti setelah 6 pertemuan, mudah-mudahan foto-foto di jejaring sosial kita kualitasnya sudah sangat berubah. Sangat, ya. Saya harapan Jadi, seperti itu. Menampilkan potret diri itu yang, kalau Faibun sebetulnya nih mohon maaf, suka menampilkan foto diri yang jujur atau yang ganteng. Saya tidak tahu apakah saya ganteng atau tidak. Nah, itu masalah. Lagian fotografer sih sebenarnya tidak boleh dipotret ya. Tidak boleh dan saya Jarang tapi, lah, tapi alhamdulillah jarang saya ya. punya foto keluarga. Ada ya. Ada. Kan pekerjaan fotografer tuh memotret. Orang. Iya, memotret orang lain. Gitu ya. Iya. Ya begitulah guyonan dengan fotografer tuh begitu. Fotografer atau tukang cukur Nggak bisa. begitulah. Nggak bisa motret mencukur diri sendiri. Tapi fotografer semua sekarang kan memotret diri sendiri. Sudah mahir. Walaupun ya sekali lagi anggapan kita di masyarakat memotret itu yang penting terang dan kitanya cakep, bokeh. Jadi nanti kita sedikit-sedikit mulai ubah bagaimana kita setelah 6 pertemuan ini bisa menghasilkan karya foto yang minimal agak mendekati standar fotografi ya. Minimal bisa dinikmati oleh orang lain juga. Oh iya, betul. Itulah Iya. target kita Iya, tuh iya, betul. enteng-enteng aja lah. Itulah ya harapan kami semua dan mudah-mudahan Anda juga bisa tetap bersemangat. Saya mengaturkan terima kasih kepada para penggemar fotografi dimanapun berada. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengirimkan karyanya sini ya, supaya nanti kita bisa bahas sama-sama. Pasti lebih keren. Terima kasih Pak Sohibun Ilyas Terima kasih. atas kehadirannya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Saya menyampaikan salam buat seluruh penggemar fotografi di Indonesia. Salam jepret potret. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.